Jadi, mana yang namanya Wanti? Kamu bilang dia yang paling cantik di antara buru-buru di pabrik ini. Tenang. Nanti kalau dia datang, bos orang pertama yang saya kenalin ke dia. Tenang aja. Pokoknya dijamin TOP. Top. Full fresh body. Montok abis. Tapi bener nih, saya bisa dapetin dia. Terus gimana dengan suaminya? Gampang, bos. Dengar-dengar suaminya impoten, cacat, habis tabrakan motor. Ekonominya morat-marit, utangnya di mana-mana. Si Wanti itu pasti butuh duit, bos. Bos kan pasti tahu kalau perempuan sudah kepepet, moral, perkawinan jadi nomor ke-1000. Tenang, bos tenang aja. Serahkan sama saya. Wah, saya jadi nggak sabar nih pengen kenal sama dia. Mana fotonya? Foto. Ya, bos. Setiadi, pastikan kalau dia jadi milik saya. Tenang, bos. Semua rencana sudah saya atur. Si Wanti pasti milik bos. Saya akan tukar kemiskinan dia dengan harga dirinya. Oke? Tidak bisa. Sudah cukup toleransi yang kami berikan kepada ibu. Ibu kan tahu ini sekolahan swasta, bukan dinas sosial. Jadi apa-apa yang di sini membutuhkan biaya, Ibu. Tapi tolonglah, Pak. Tolong kasih kesempatan saya lagi. Berikan saya kebijaksanaan. Ibu jangan lupa, sekolahan ini sudah berlebih-lebihan memberikan kebijaksanaan. Dari buku sampai seragam sekolah, sekarang uang sekolah. Sudah 3 bulan kami berikan dispensasi untuk anak ibu. Jadi kebijakan apa lagi yang ibu harapkan dari kami? Tolonglah, Pak. Kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhir bulan ini pasti saya akan lunasi, Pak. Karena sekarang saya yang berjuang sendiri. Suami saya masih sakit. Tidak bisa. Ibu, saya kasih satu pilihan. Ibu Wanti melunasi uang sekolah dia, atau bulan depan terpaksa kami keluarkan anak ibu dari sekolahan ini. Titik. Dikeluarkan, Pak. Nggak mungkin, Pak. Anak saya harus tetap sekolah. Dan saya akan berjuang untuk bisa mendapatkan uang itu. Beri saya kesempatan. Karena saya tidak akan membiarkan anak saya hidup miskin seperti saya.
lagi kau kemari? Maaf Tante Butet, saya kesini mau menggadaikan TV saya. Saya butuh uang 300.000 aja Tante. 300.000? Untuk ukuran TV 14 inci seperti ini? Bah! Kau pikir aku ini anak kecil apa, Wanti? Yang bisa kau kadali? Tolong saya Tante. Saya betul-betul butuh uang. Saya butuh uang untuk pengobatan suami saya dan biaya sekolah anak saya. Kalau enggak, dia nggak bisa sekolah, dia akan dikeluarkan Tante. Tolong bantu saya Tante ya. Kau pikir cuma kau saja yang punya persoalan hidup? Persoalanku pun banyak sekali, bermacam-macam. Hampir sekampung ini berhutang seperti kau. Waktu datang meminjam, mereka pakai acara nangis-nangis. Tapi giliran aku tagih, mereka marah-marah. Hah? Boro-boro mereka bayar cicilan pokok sama aku. Bunganya pun mereka tidak mau bayar. Hah? Menjadi salahku membantu orang miskin seperti kalian. Sudah sana, pergi. Pergi. Bikin susah orang saja. Pergi. Tante Butet tolong saya, Tante Butet kali ini aja, Tante Butet. Saya nggak punya yang lain kecuali ini. Hei Wanti, berhenti kau bicara soal kesusahan hidupmu. Pening kepalaku. Apa kurang baiknya aku? Kau ingat, waktu suamimu tabrakan, siapa yang berikan kau pinjaman? Kalau bukan karena uang 3 juta yang aku berikan, suamimu itu tidak bisa keluar dari rumah sakit. Jadi sekarang, berhenti kau mengemis-ngemis di rumahku. Pergi. Tolong saya kali ini aja, Tante. Saya udah nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Suami saya butuh pertolongan. Dan anak saya juga butuh biaya untuk sekolah. Tolong bantu saya, Tante. Tolong. Kau mau tahu cara mendapatkan uang yang cepat? Tubuhmu bagus dan seksi. Mukamu juga cantik. Kalau kau pintar, kau bisa menggunakan potensi yang ada di dirimu untuk mendapatkan uang yang banyak. Tinggalkan suamimu yang cacat itu. Dan cepat sana cari laki-laki kaya yang bisa membiayai hidupmu. Maksud Tante? Kau pikirkan saja sendiri. Aku hanya memberi kau saran. Ingat ya Wanti, utang kau ada 3 juta. Belum lagi bunga berbunga. Dengan apa kau membayarnya? Jadi pikirkan kata-kataku ini ya. Atau kau akan aku tuntut ke polisi. Dan itu pasti terjadi kalau kau tidak bisa melunasi hutang-hutang kau pada aku dan rentenir lain di kampung ini. Kau bisa dipenjara. Sekarang pergi kau. Pergi. Sana. Tapi Tante tolong. Tante. Pergi aku bilang pergi. Sudah. Ya Allah, aku akan dituntut. Mereka akan mengirim ke penjara. Dan itu semua kena utang-utangku. Ini nggak adil. Nggak adil. Bukan keinginanku hidup melarat. Tapi nasib yang telah mempermainkan aku. Aku akan tinggal diam. Aku akan melawan ketidakadilan ini. Aku nggak peduli dengan cara benar ataupun salah. Halo, Pak Setiadi. Aku sudah ancam dia, Pak. Kelihatannya dia sangat ketakutan sekali. Dan aku juga sudah membujuknya, Pak. Bapak tenang saja. Sekarang tinggal aku akan datang menolong dia dan berpura-pura jadi pahlawan. Sesudah itu, aku akan menyerahkan dia sama Bos Febri. Kita berdua akan untung besar. Ya. Pak Satpam. Makasih Pak. Mau kemana Ibu? Saya harus kerja Pak, kalau nggak nanti upah saya dipotong. Maaf Neng, ini sudah peraturan. Lebih baik Neng pulang aja deh. Tapi Pak, tolong sampaikan sama Pak Setiadi. Saya sangat mengharapkan kebijaksanaannya. Tolong Pak ya. Baiklah Neng. Neng tunggu sebentar, Bapak mau telepon dulu. Kamu sudah telat 45 menit. Itu artinya perusahaan ini sudah dirugikan oleh efektivitas kerja kamu yang berkurang 1 jam. Dan itu nilainya 100.000 rupiah. Kalau 1 bulan, itu berarti 3 juta perusahaan ini dirugikan. Intinya, kamu sudah tidak layak ada di perusahaan ini. Jelas?
Maaf, Pak. Saya sama sekali nggak pernah bermaksud untuk membuat perusahaan ini merugi. Saya mohon maaf. Dan saya mohon pengertian Bapak. Hei, Wanti! Ya, jangan coba-coba mencampur adukan urusan pribadi dengan persoalan kantor. Ya. Urusan di rumah kamu adalah urusan pribadi kamu. Tapi persoalan kantor, itu tanggung jawab saya. Dan saya tidak akan mentolerir sekecil apapun kesalahan kamu. Bagus. Perempuan miskin ini mulai masuk dalam perangkap. Dia tidak tahu dirinya lagi jadi bahan incaran bos Febri. Aku pasti akan mendapat keuntungan banyak dari perempuan ini. Dasar perempuan bodoh. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Pak, misi Pak. Ya, ada apa, Dek? Saya harus ketemu sama ibu saya sekarang juga, Pak. Ade nggak boleh masuk ke dalam. Nama ibu Ade siapa? Nama ibu saya Ibu Wanti, Pak. Kalau saya nggak bisa ketemu, saya nitip pesan aja ya, Pak. Tolong bilangin, bapak saya di rumah sekarang lagi sakit keras. Baiklah, Dek. Akan Bapak sampaikan kepada ibu Ade. Sekarang Ade pulang dulu aja. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya. Kamu tunggu sebentar ya. Saya ke dalam dulu. Maaf, Pak. Tadi anaknya Ibu Wanti datang mengabarkan suami sakit keras, Pak. Apa? Suami saya sakit keras? Iya, Bu. Ini pasti gara-gara peristiwa semalam. Apaan tuh? Pak! Hah? Apa jadi gini, Bapak? Bang. Ibu bilang juga apa? Cepet. Susah amat sih dibilanginnya. Hah? Minta tolong apa susahnya, Pak, ke Ibu? Bapak ini sakit. Bapak ini stroke. Bapak ini cacat. Sadar gak sih, Pak? Mbak Dia, Ibu kenapa? Kok marah-marah sama Bapak? Kasihan kan Bapak? Bapak kan lagi sakit. Dedi takut Mbak, nanti kalau Bapak pingsan gimana? Ibu kok sekarang udah jahat sama Bapak? Dedi, gak boleh ngomong gitu ah. Ibu tuh gak jahat. Ibu cuma lagi pusing aja mikirin kita sama Bapak. Bu, Ibu marah sama Bapak. Ibu kecewa ya sama Bapak. Ibu kecewa karena punya suami cacat seperti Bapak. Terus apa? Bapak mau saya jawab apa, Pak? Bapak pengen saya sandiwara? Hah? Setahun Bapak stroke. Siapa yang menghidupi keluarga ini, Pak? Siapa, Pak? Aku, Pak. Aku yang harus menafkahi 3 orang anak. Ditambah Bapak yang sakit-sakitan. Apa yang bisa Bapak lakukan? Dan Bapak bisa berikan ke keluarga ini? Nggak ada, Pak. Apa sih juga baru bilang kan Bapak ada jatuh lagi. Bapak! Ibu, kok Bapak nggak ditolongin sih? Iya, bukan Bapak kasihan. Apa kalian bilang? Hah? Kalian nyalain Ibu lagi, hah? Nyalain Ibu? Yang salah itu Bapak kamu. Bapak kamu tuh. Udah gajinya kecil, sekarang pakai sakit stroke segala. Kalian tahu siapa yang menghidupi kalian? Ibu. Ibu yang menghidupi keluarga ini. Dan berhentilah. Berhenti menyalahkan Ibu. Karena Ibu udah capek sekali. Tuhan sangat tidak adil. Aku punya suami. Miskin. Dan sekarang cacat. Aku gak kuat dengan semua ini. Aku gak kuat. Kalau seperti ini, aku bisa gila. Aku bisa gila. Pak, saya bisa minta izin untuk bisa menemui suami saya sebentar. Boleh saja, tapi kamu ingat, keterlambatan kamu akhir-akhir ini
akan menjadi sanksi. Kamu akan dikenakan SP3. Kamu tahu apa artinya SP3 itu? Hah? Diberhentikan, dikeluarkan, dan dipecat dengan tidak hormat. Jangan, Pak. Ini tidak mungkin. Saya mohon. Jangan pecat saya. Saya mohon, Pak. Kasih kesempatan saya lagi. Saya mohon. Saya akan lakukan apa aja, Pak. Kalau perlu, saya siap untuk kerja 24 jam. Asal saya diberi kesempatan lagi untuk kerja di sini, Pak. Saya mohon. Sebetulnya ada cara untuk membebaskan kamu dari SP3 itu. Tapi saya nggak yakin kamu bisa melakukannya. Soalnya ada satu syarat yang kamu harus lakukan. Apa, Pak? Apa? Katakan sama saya. Saya akan lakukan apapun. Kalau perlu saya akan temui Pak Febri dan saya akan menyembah ke kakinya. Asalkan SP3 itu bisa dicabut kembali dan saya bisa tetap kerja di sini, Pak. Saya mohon. Saya mohon, Pak. Tante Butet kok bisa ada di sini? Aku datang ke sini karena ada suatu kepentingan. Ingat, Wanti, kau sudah terlalu banyak berhutang sama aku. Jadi, aku pikir kau pasti tidak akan bisa membayar semua hutang kau. Itu makanya menagih aku pada kau punya bos. Tante bicara apa sama Pak Febri? Kau beruntung, Wanti. Ternyata bos kau yang ganteng itu mau bertanggung jawab untuk membayar semua hutang-hutang kau. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya gampang. Dan kau akan terbebas dari semua hutang-hutang kau. Apa, Tante? Saya bisa terbebas dari hutang? Tolong bilang sama saya, Tante. Apa syaratnya? Apa? Kawin kontrak? Saya kan masih punya suami. Mana boleh saya kawin kontrak? Dan apa alasannya saya dikawin kontrak? Wanti, bos Febri itu kan jauh dari istrinya. Dia itu butuh kehangatan setiap saat. Tapi ingat, ini hanya kita berempat yang tahu. Catat. Tapi bagaimana dengan anak-anak dan suami saya? Itu kamu bisa urus dengan Butet. Pintar-pintar kau lah yang mengaturnya. Lagi pula, apa lagi yang harus kau harapkan dari laki-laki cacat seperti suami kau itu? Aku bisa gila kalau setiap malam harus merana seperti ini. Udah hari-hariku dipenuhi beban kemiskinan. Malam hari seharusnya aku bisa mendapatkan sedikit kesenangan. Tapi itu pun dia nggak sanggup berikan. Heh, apa lagi yang kau pikirkan? Ingat, bukan hanya kehangatan yang akan kau dapat. Tapi juga uang. Uang yang sangat banyak yang bisa membebaskan kau dari beban hutang dan kemelaratan. Bah, ayo pikirkanlah itu, Wanti. Bagus. Kamu memang mandor saya yang paling hebat. Saya sudah tidak sabar untuk mengencani dia. Dan setelah itu, saya akan mengawininya. Tenang aja. Sebentar lagi dia pasti menyerah. Dan bos bisa memilikinya. Gak percuma kerja sama dengan rentris mata duitan itu. Ya nggak? Terus Tiadi, kalau Mas Febri dengan Wanti, bagaimana dengan saya dong? Kita kan baru berhubungan 1 bulan. Semuanya bisa diatur. Asia, kamu jangan cemburu gitu dong. Bagi-bagi rasa lah. Oke? Pikirkan baik-baik, Wanti. Atau selamanya kau akan menyesal. Iris telingaku, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jangan sampai menunggu kau tua dan peot. Akhirnya kau menyesal karena kau melarat seumur hidup. Sebaiknya kau terima saja tawaran yang bagus ini. Selagi sempat. Baik, Tante. Saya terima tawaran ini.
Nanti begitu Pak Febri datang, kau berikan senyumanmu yang paling manis. Kau sudah sangat cantik dalam baju dan aksesorisku ini. Tapi hati-hati, jangan sampai bajuku ini robek, ya? Dan jangan lupa, berikan senyuman yang sangat menggoda, oke? Kawin kontrak ini sudah disepakati bersama. Jangka waktunya 1 tahun. Dan itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dan kawin kontrak ini sah menurut perjanjian kontrak. Dan ingat, perkawinan kontrak ini tidak terdaftar di kantor catatan sipil dan di Departemen Agama atau di KUA. Cuma kita saja yang tahu, ya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Selamat juga. Terima kasih, Pak. Ayo. Sekarang kita sama-sama dalam keterikatan rasa. Mungkin sekarang kamu belum biasa, tapi nantinya pasti kamu akan terbiasa. Saya cuma ngerasa seperti pengantin baru lagi. Dan kalaupun ada kesedihan, itu karena saya nggak pernah ngalamin kebahagiaan seperti ini. Saya baru merasakan bagaimana indahnya surga dunia. Ayo sayang, sekarang saatnya kita merapatkan rasa ke dalam bentuk keindahan. Tentu saja aku akan bersenang-senang sama kamu. Karena kamu pasti akan memberikan segalanya buat aku. Kehangatan, kemewahan, dan aku udah gak sabar ingin merasakan nikmatnya menjadi seorang nyonya. Bisa membeli semua yang aku inginkan. Serat. Mau dapat segini lagi. Kurang nih, siang bolong baru dapat segini. Lumayan nih gue. Siapa lo? Berani-beranian lo malak-malakin anak kecil. Siapa lu? Siapa? Nah, lu siapa? Kenalin nih, Bang Codet. Sekali colek langsung dead. Salah nama kali ya. Bagusnya juga lu nama lu Codot. Hah? Codot. Codet kagak punya lu. Ngomong-ngomong Codet. Lu denger baik-baik ya, Codot. Lu masih pengen makan ongol-ongol nggak besok pagi? Hah? Gua kasih tau lu. Kalau lu masih pengen, mending lu cabut dari mari. Kalau nggak, lu yang gue jadiin ongol-ongol. Oke, we. Gua panggil temen gua, we. Panggil teman. Berapa orang teman lo? Temen gua ada 5, we. Hah? Lu jual, gua beli. Oke? Cuman 5. Kampil. Bilangin sama temen lo yang mau orang, panggilin semuanya bawa mari. Sekalian bapak moyangnya, RT RW, bawa mari. Lo lihat nih, Baron Alfonso, kebalaman senjata. Kakak mempan bacok. Awas lu. Hah? Awas lu. Apa ya ngomong lo? Gua tebas juga pale lo. Jangankan orang, setan aja assalamualaikum sama gue. Bagaimana kalau Bang Baron itu jadi bos kita? Iya. Bagus. Tenang, selama ada Bang Baron Alfonso, lu semua pada aman. Gue yang akan lindungin lu. Soalnya gue perlindungan anak-anak piyik. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekarang nih lu cari kerja sama cari duit yang banyak. Kalau lau ke sebelah sanu. Lu belah sono. Lu juga belah sono, ya? Buruan, sono. Sono pergi mau mana sih lu? Aduh, bos. Aduh. Apa lu, Codet? Kayak dikejar setan aja lu. Ada preman baru, bos. Mau ngambil apa kita, bos? Bogolok lagi. Aduh, bos. Macer. Berani-beraninya. Siapa dia? Benar itu, bos. Tapi dia bogolok, bos. Gimana kalau kita cari alat, bos? Ini ada nih, bos. Ayo. Kita panggil teman-teman. Kita habisin dia. Ayo, bos. Pasti. Ayo, bos. Bang Baron. Woi, Bang Baron. Lagi tidur. Bang Baron. Kamu tuh. Waduh. Pada kurang ajar lu ya. Sama yang tua ngebangunin bukan assalamualaikum. Kagak pernah diajarin di sekolahan lu. Hah? Mesti ngormatin yang tua. Kagak pernah madrasah sih lu. Dapat banyak nih, Bang. Saya dapat banyak nih, Bang. Banyak nih. Oh iya. Cakep ade lu. Sana jual. Buruan. Ya, Bang. Yuk, Bang. Yuk.
Gar. Berapa lo? Banyak mainan. Jual sono. Oke. Buruan. Mana si Ijal? Dimas, apakah benar penangkan Tante Tince sedang ada kekacauan di sini? Ya, benar sekali Tante Tince. Tampaknya Bang Barong sedang melakukan kekacauan. Masa orang dipalakin? Orang kan kerja buat cari makan. Enak banget. Tega ya Tante Tince. Bener-bener Bang Baron, preman kurang ajar. Namanya juga Baron, banyak laron. Kok banyak laron? Baron, banyak rencana otak nakal. Kita intip aja Bang Baron. Yuk. Iya Bang Tince. Dapat berapa lo? Iya Bang, 10.000. Hah? Coba. Cakep. Tahu? Bang. Coba lagi. Kece. Lo? 15.000 Bang. 15.000. Rancak mana? 13 Bang. Cihuy. Bang, jatah saya mana Bang? Iya Bang, jatah jajan saya mana? Tenang. Baron Alfonso jujur sama adil. Anak kecilnya berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5. Nih, cobaan bagi 5. Kok segini banget? Adim lo, gede tanggung. Agak gede dikit. 5.000 alias cogeng, bagi 2. Satu orang, 2.500. Oh, goceng Bang. Masih untung gua kasih lo. Lu anak piyik, pada buat apaan sih duit? Kagak boleh. Anak kecil kagak boleh megang duit banyak-banyak. Kualat. Paling lu beli apaan sih? Jajan, terus sakit lagi. Gigi lu bolong-bolong, ompong. Udah sana pakai. Iya Bang, iya Bang. Cari lagi duit yang banyak. Dasar bibik, mau aja gue bohongin. Lumayan. Hai, Juduai, ay. Bener-bener Bang Baron jahatnya minta ampun ya. Iya. Liatin aja, kita doain semoga ada orang yang balas dendam sama Bang Baron. Udah gitu ditangkep, udah gitu Bang Baron dibuang ke laut. Wah, ide bagus tuh Tante Tince. Emang masih dikituin atau nggak kapok-kapok? Kita ketahuan, pelan-pelan. Baron, lu katanya nantangin gue. Gue temen gue nih. Hah? Bener, lu tadi nantangin temen gue. Nah, sekarang gue temennya udah datang. Ayo lalu coba nih. Nah, gue dibacot aja lu. Pukul aja. Bang Baron mau ngeliat ke sini. Ayo, maju. Siapa takut? Katanya lo berlima, kok cuma berdua? Udah lu jangan banyak omong lu. Dasar preman kampung gede bacot lu. Ayo kita dulu. Jadi, lo mau kayak apa lo? Hah? Boleh? Siap-siap ya. Preman teman lu, kan cuma berdua. Jangan berlima. Ayo, kita bak Ayo. Masuk lu. Lo aja masuk, gue dorong. Jangan dibacok. Ayo masuk. Ada lah, ada. Nah, sekarang kita buang ke kali. Ayo, go. Cepat. Jangan. Aduh, jangan. Aduh. Gua turun nih. Ayo. Ayo. Kali kayak bangke. Ayo. Pame. Banyak ya belanjaannya. Bagaimana Wanti? Apakah kau puas? Puas sekali. Belanjanya banyak. Sekarang kita baru jalan 3 mall. Besok kita akan jalani 5 mall. Kau bisa belanja sepuas-puas kau suka. Oke, selamat malam ya. Bude, liatin. Betul-betul nggak masuk akal. Wanti bisa jalan-jalan dengan Butet. Padahal utangnya Wanti sama Butet itu banyak sekali. Malahan kemarin Bude dengar mereka itu habis bertengkar hebat. Wanti sampai diusir waktu mau pinjam uang. Tapi sekarang mereka begitu akrab. Butet yang terkenal sombong sampai bisa membawakan barang-barang belanjaannya Wanti. Betul-betul aneh. Saya juga menangkap sesuatu yang tidak lazim di balik kedekatan mereka. Ay. Ya, Tince juga sependapat sama Yoyo. Si Wanti itu kan suaminya lagi kena stroke. Mana mungkin dia bisa beli barang-barang keren kayak begitu. Apalagi buat makan sehari-harinya susah.
Aku jadi curiga. Pasti dia itu udah ngeceng, ngompreng, melengseng, apa mengseng di atas seng. Alias ngelaba, ya kan? Ngelaba? Ngelaba apa maksud kamu? Ih, Pak D nggak gaul banget sih. Udah tua. Pak D, ngelaba itu artinya ngurus sarang laba-laba. Si laba-laba punya adik namanya Bala-Bala. Dia berteman tuh ya, berantem akhirnya ciluk Pak D. Pak D nggak tahu. Ngelaba itu artinya cari gebetan. Apalagi itu gebetan, Tince. Tince, kalau kamu ngomong yang jelas, jangan asal bunyi. Ini kondisi seseorang. Kehormatan seorang perempuan yang sudah bersuami, punya anak 3. Kalau kamu salah-salah ngomong, bisa dibilang fitnah nantinya. Ih, udah tua. Menang kumisnya doang. Pak D, gini loh, gebetan itu artinya dia itu suka nyari gelabaan. Ngelaba itu suka nyari laba-laba. Laba-laba. Gebetan itu Pak D, dia suka cari daun muda. Dia suka cari orang-orang kaya buat dipacarin. Nah, si Butet itu jadi GM-nya. GM itu alias Garmo. Ngerti Pak D? Astagfirullahaladzim, Tince. Kamu itu jangan mengambil kesimpulan kalau belum ada bukti. Iya, Tince. Lebih baik kamu berdoa. Mudah-mudahan kecurigaan kamu itu tidak benar. Karena kalau tidak terbukti itu sama saja dengan fitnah. Kasihan suami sama anak-anaknya loh. Nyalain Tince. Emang iya kok. Sayang aja Butet yang mau ngejualin Tince. Ngejualin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Au, aduh. Ih, hati-hati, Je. Orang cewek mau lewat ditabrak. Ini mau pindahan ya? Waduh, barang-barangnya baru-baru lagi. Ya, anyar kabeh, oi. Tapi kok aneh, pindahan masa barangnya baru semua? Tince jadi curiga. Ada apa sih? Tince, ada apa? Ini loh Pak De, masa sih maghrib-maghrib gini ada yang mau pameran? Ada yang pindahan, tapi barangnya baru-baru semua. Tince jadi curiga. Ngomong-ngomong curiga, Tince juga sirik, sumpah sirik. Masya Allah, Tince. Jangan usil jadi orang. Hilangkanlah kebiasaan buruk yang sering terjadi di masyarakat kita. Selalu saja ingin tahu yang bukan masalah dia. Tince, tidak ada untungnya ikut campur urusan orang. Malah cari dosa. Tince, kita harus senang kalau lihat orang lain maju. Jangan bicara sini seperti itu. Apalagi iri hati itu nggak baik. Ingat Tince, iri hati itu sifatnya setan. Kalau kamu dengki sama orang lain, sama dengan kamu bersekutu dengan setan. Nauzubillah min zalik. Gimana sih? Semuanya mau jokin Tince. Nggak percaya banget sih. Emang sih Tince banyak dosanya. Tapi untuk kali ini bener, sumpah deh. Tince serius. Kecurigaan Tince meyakinkan bahwa ada sesuatu di sana. Jadi kalau semua pada nggak percaya, ya udah. Tince mau selidikin aja sendiri. Ada yang mau ikut nggak? Nggak ada. Ya udah. Turun hati-hati ya Mas ya, awas berpecah. Mas, yang itu bisa ditaruh sini deh. Bener kan? Dia belanja barang banyak-banyak kayak gitu. Pasti deh, duitnya dari yang nggak bener. Bener apa dugaan Tince? Pak De sama Budi nggak percaya sih. Nggak mungkin. Biar Tince begini rumpi-rumpi, biar Tince usil-usil, tapi Tince paling bener di kampung Rapat Asem. Sekarang kalau gitu waktunya, Tince harus liput lebih dekat lagi. Mau usil lah. Permisi. Mau tanya, ini barang belanjaannya banyak banget. Bagus, ya ampun. Ada TV 27 karat. Emangnya emas. 27, tipe 27. Ih, kayak rumah deh ibu. Pintar milih TV-nya, unik. Layar datar. Oke banget sih. Boleh gak Tince numpang nonton TV di kulkas ibu? Nonton TV di kulkas. Nonton TV ibu. Enak aja. Beli dong sendiri. Sombong amat. Buset deh. Nggak salah si Wanti.
belanja sampai 1 mobil. Dari mana tuh dapat duit? Habis menang lotre? Apa dapat warisan? Bukannya mah bapak lo udah almarhum? Kasih tahu dong resepnya jadi orang kaya mendadak. Mudah-mudahan aja rezekinya halal. Kalau kagak, Ibu uangnya banyak ya. Boleh dong Tince diajarin gimana cari uang yang gampang. Gini-gini kan, Tince siap loh. Dari fisik juga masuk. Kalau misalnya mau dikawin kontraktor ya. Heh, bencong pasar. Dan kalian juga orang-orang miskin. Kenapa? Sirik sama saya ya? Nggak suka ngeliat saya seneng, hah? Dulu waktu saya susah, kalian nggak mau deket. Sekarang pakai mau numpang ikut nonton TV lagi. Beli sendiri usaha. Enak aja. Bener dugaan Tince. Kalau dia itu kawin kontrak, akan Tince sebarkan secepat mungkin. Kalau kamu kawin kontrak, syukurin. Kawin kontrak, emangnya rumah dikontrakin? Oh, rupanya kamu nggak mau ya kalau melihat saya lebih hebat dari kamu. Bilang aja deh kalau kamu tuh merasa terpukul karena melihat saya bisa beli kulkas, saya bisa beli TV, saya bisa memenuhi kebutuhan semua keluarga ini. Iya, asal kamu tahu Pak, ini semua adalah impian saya. Udah lama saya menginginkan barang-barang itu ada di rumah kita. Tapi kamu apa? Kamu nggak pernah bisa mewujudkannya kan? Kamu itu payah Pak. Kamu suami yang nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Kamu tuh cacat. Kamu jangan protes untuk ini semua. Karena saya udah banyak berkorban kerja siang malam untuk dapetin semuanya. Harusnya kamu tuh terima kasih sama saya. Saya muak dengan semua ini. Cacat! Kamu tuh cacat, tahu gak sih? Bu, udah, kasihan Bapak. Bapak tuh lagi sakit, Ibu kan juga lagi capek. Akhirnya antar emosi, terus berantem. Malu Bu sama tetangga, malu. Apaan kamu, ha? Kalian anak kecil tuh apa, ha? Masuk kamar! Masuk kamar kalian, cepetan! Lihat tuh anak-anak. Mereka mulai benci sama saya. Kamu yang menghasut mereka, kan? Kamu yang masukin ke otak mereka seperti itu, kan? Itu yang kamu cekokin ke otak mereka, kan? Kamu laki-laki gak bisa apa-apa juga. Saya yang kerja siang malam. Seharusnya mereka kasihannya sama saya, bukan sama kamu. Cukup, Bu, cukup. Bukan itu yang mau saya bicarakan sama kamu, Bu. Terus apa? Apa, Pak? Apa betul gosip yang beredar di luar? Gosip? Gosip apa? Maksud kamu apa? Orang-orang bilang kalau Ibu kawin kontrak sama manajer Ibu. Masya Allah, Bu. Jangan bilang kalau Ibu sudah melakukan poliandri. Itu haram dalam agama, Bu. Ibu bisa mendapat nista dan murka dari Allah. Ayo katakan, Bu. Katakan kalau berita itu nggak benar. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega mengkhianati perkawinan kita? Ibu tega mengkhianati saya dan anak-anak. Padahal kami mencintai Ibu. Bu, kenapa Ibu tega melakukan perbuatan nista itu, Bu? Jawab, Bu, jawab! Cukup, Pak! Apa hak kamu untuk melarang saya, ha? Kamu yang bawa saya dalam kesusahan ini, kan? Sekarang kalau saya emang kawin kontrak, kamu apa? Hah? Mau apa? Saya akui, Bu, ini memang salah saya. Tapi itu bukan berarti kamu boleh melanggar aturan agama. Kalau kamu berdosa, saya sebagai suami juga ikut berdosa. Bodoh amat. Itu kan bukan urusan saya. Bu, Ibu mau kemana? Saya mau pergi. Saya bosan dengan semua kemiskinan ini. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ayo. Woi, akhirnya ketangkep juga tuh mereka berdua. Wanti! Wanti, keluar kau! Kita ketangkap gara-gara kau kawin kontrak dengan Pak Febri. Saya nggak mau ditangkap polisi. Nggak. Saya nggak mau, nggak. Saya nggak mau ditangkap polisi. Nggak. Ibu. Nggak mau ditangkap polisi. Bukan salah saya untuk kawin kontrak. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar istriku melakukan kawin kontrak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
dosa istri saya, ya Allah. Ampuni dosa istri saya. Saya nggak mau ditangkap polisi. Enggak. Saya nggak mau. Tenang, Bu Wanti. Jangan panik. Ibu jangan takut kalau memang tidak bersalah. Ibu hanya diminta datang kantor polisi untuk memberikan keterangan. Selamat malam, Pak. Kami mensinyalir adanya sindikat kawin kontrak yang belakang ini mulai merajalela. Kalau seandainya Bu Wanti terbukti terlibat, maka Bu Wanti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Wanti, kalau memang benar itu terjadi, bertobatlah kepada Allah. Karena kawin kontrak itu hukumnya adalah haram dan itu termasuk zina. Astagfirullahaladzim. Mari, Bu. Ayo ke saya. Dia terombang-ambing dalam ambisi dan keserakahannya sendiri. Dengan dalih ingin terbebas dari belenggu kemiskinan, Wanti nekat menghalalkan segala cara. Dia menikah lagi di saat dirinya masih berstatus seorang istri. Masya Allah, betapa gemerlap duniawi telah membutakan mata hati Wanti hingga dia terjebak dalam kubangan dosa. Wanti tak peduli dilabraknya nilai moral dan dilanggarnya nilai sakral perkawinan hanya untuk sebuah pengejaran harta. Kemiskinan telah mendekatkan dirinya pada kekufuran dan berujung pada kenistaan. Padahal, bukankah kemiskinan adalah sebuah ujian? Dan barang siapa yang berhasil lolos dari ujian Allah, dialah yang akan menjadi pemenang sejati. Tapi Wanti lebih memenangkan egonya. Dia rela mempertaruhkan harga dirinya hanya untuk melampiaskan dendam kemiskinan. Seandainya Wanti sadar betapa Allah telah memberikan tempat dan kedudukan yang setinggi-tingginya bagi kaum perempuan. Karena perempuan adalah istri. Seorang istri harus mampu melindungi harkat dan martabatnya di hadapan Allah. Perempuan adalah ibu. Dia harus bisa menjaga rahimnya agar tetap suci untuk anak-anak yang akan dilahirkannya. Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.